Dari suara orang baris berbaris hingga suara ketawa kuntilanak di taman area bunga. Hai guys, siapa yang di sini kalau lagi gabut suka banget baca, entah itu komik, novel, 3DX, atau mungkin artikel-artikel berita. Nah, kemarin aku lagi cari beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia itu memiliki banyak banget tempat-tempat bersejarah yang memiliki cerita-cerita yang sangat kelam. Nah, jujur pas aku baca, perasaanku itu aja beradu guys, antara sedih dan ngeri. Nah, kali ini aku bakal bawain kisah tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia yang memiliki kisah mistis sekaligus cerita yang menyeramkan di baliknya. Sebelumnya, makasih sudah aktif video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. So, gak lama-lama, let's get to the story. Nah, tempat pertama dari Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Benteng tua yang ada di pinggir pantai. Tempat ini ceritanya tuh gak main-main guys. Di balik temboknya yang kokoh, ada sejarah berdarah, wabah mematikan, sampai urusan mistis yang gak kalah ngerinya. Jadi benteng ini aslinya bukan buatan Belanda guys. Nama aslinya itu Benteng Ujung Padang yang dibangun sekitar tahun 1545 sama Raja Goa ke-9. Pas zamannya Sultan Hasanuddin, benteng ini tuh dijadiin basis pertahanan yang sakral guys. Ada cerita nih, sebelum perang melawan VOC, Panji-panji kerajaan gue itu sampai membasuh pakai darah guys, biar semangat perangnya semakin membara. Nah terus kalau benteng ini dilihat dari atas pakai drone, itu bentuknya unik banget guys, kayak penyu yang lagi berenang di laut. Filosofinya itu sendiri dalam banget guys. Penyu itu kan hidup di darat dan di laut, sama kayak harapan kerajaan gue yang pengen berjaya di kedua alam. Tapi namanya juga sejarah ya, puncaknya terjadi pas perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1669. Itu perang benar-benar brutal banget guys. Salah satu perang paling gede yang pernah dihadapi VOC di Nusantara. Akhirnya kerajaan Goa kalah dan dipaksa tanda tangan perjanjian Bonggaya pada tahun 1667. Nah akhirnya benteng ini jatuh ke tangan Belanda guys. Nah sama Gubernur Jenderal Cornelis Spelman, namanya diganti jadi Fort Rotterdam, diambil dari nama kota kelahirannya yang ada di Belanda. Nah terus sama Belanda, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro hingga beliau wafat guys. Nah ini ada info yang jarang orang tahu. Ternyata korban tewas yang ada di sana itu bukan cuma gara-gara perang guys, tapi juga karena wabah penyakit yang sangat mematikan. Nah pas perang lagi panas-panasnya pada tanggal Juli 1668, ada wabah misterius yang menyerang kedua belah pihak. Bayangin aja, sekitar 300 lebih pasukan VOC dan 2000 lebih pasukan Bugis yang tumbang gara-gara penyakit ini. Tiap hari rata-rata ada 5 orang yang tewas yang ada di sana. Bayang nggak tuh aura kematiannya kayak gimana? Nah makanya kalau dalam hal mistis, tempat ini gak kalah seremnya. Ini adalah cerita-cerita dari orang-orang yang beraktivitas di sana. Bahkan dari pegawainya langsung ada cerita kalau malam-malam sering terdengar suara sepatu bot militer mondar-mandir di lantai atas gedung yang kosong. Malah ada petugas yang cerita bagian yang paling akhir itu ada di area terowongan bawah tanah di bagian belakang benteng. Nah di bagian ekor itu dulunya adalah tempat interogasi, penyiksaan, dan eksekusi. Gak heran kalau di terowongan itu sering ada penampakan makhluk gaib. Dari suara orang baris berbaris hingga suara ketawa kuntilanak di taman area bunga. Dan juga ada cerita dari pegawai kesenian yang ada di sana. Ceritanya dia itu kan lagi tidur nih, terus tiba-tiba kakinya diangkat terus dilemparin ke lantai. Bangun gak ada siapa-siapa, kosong. Dan terus dilihat pintunya juga kunci guys. Terus yang paling legendaris, ada penampakan wanita berbaju merah yang suka duduk di atas benteng. Tiba-tiba hilang gitu aja. Nah tapi ada satu lagi misterinya guys. Di sudut utara, dinding sebelah barat, tepatnya di belakang gedung C atau Bastion Buton, ada satu bangunan kecil yang ukurannya 2x3 meter, berisi makam misterius. Sampai sekarang gak ada yang tahu itu makam siapa. Tapi anehnya makam itu dikeramatkan banget guys. Hampir setiap minggu, apalagi pas mau Ramadan, Lebaran, atau musim haji, katanya keturunan bangsawan kerajaan Goa datang berbondong-bondong ke sana. Ritualnya tuh mistis banget guys. Mereka bakal lilin merah,
tak berdaun pandan, terus numpahin minyak yang baunya kayak rempah Arab ke nisannya guys. Nanti ada pemimpin ritual yang bakal nyolek jidat para peziarahnya pakai minyak dari nisan itu. Terus bakal dikasih potongan daun pandan buat jadikan jimat. Mereka juga sering bawa makanan tradisional dan makan rame-rame di sekitar makam itu. Gak ada yang tahu pasti siapa yang dikubur di situ. Tapi mereka percaya jika makam itu punya ikatan spiritual yang kuat sama leluhur mereka. Setelah ke Makassar, kita langsung pergi ke daerah yang agak deketan, yaitu Bandung. Tepatnya di Tahura, Taman Hutan Raya Juanda di Dago Bakar. Ada yang namanya Gua Jepang guys. Biasanya kan orang kesana buat jalan-jalan santai dan rekreasi ya. Tapi pas aku baca sejarah sama cerita di baliknya, itu bikin aku ngeri banget guys. Tempat ini menjadi saksi bisu kekejaman tentara Jepang pada saat itu guys. Gua ini dibangun sekitar tahun 1942 pas zaman penjajahan Jepang. Tapi tahu nggak, ini bukan cuma gua biasa, melainkan pagar militer rahasia yang super kokoh. Jepang sengaja bikin di dalam bukit batu biar aman dari deteksi pesawat tempur sekutu. Nah totalnya ada 4 kamar buat panglima, belasan rongga buat jebakan, sampai lorong-lorong buat logistik. Nah yang bikin miris, gua ini itu dibangun dengan sangat singkat guys. Kok bisa cepat? Ya karena tentara Jepang pada waktu itu menerapkan sistem kerja paksa alias Romusa. Lalu kalau dipaksa kerja dari siang sampai malam tanpa istirahat, gak dikasih makanan yang layak dan disiksa kalau ternyata lelah. Banyak banget pekerja Romusa yang akhirnya mati kelaparan, penyakit, atau mungkin disiksa sampai tewas di lorong-lorong yang gelap itu guys. Malah kabarnya jasad mereka ada yang langsung dibuang begitu aja di area sekitar gua. Bayang gak sih segelap apa residu-residu energi yang tertinggal di sana guys. Makanya begitu Jepang kalah pada tahun 1945, tempat ini terbengkalai puluhan tahun sebelumnya akhirnya dijadikan tempat wisata. Tapi ya gitu, aura mistisnya masih kenceng sampai sekarang. Juga pengunjung atau warga lokal yang cerita, kalau kamu masuk ke dalam lorong gua yang gelap dan lembab itu, suasananya itu bakal langsung berubah banget guys. Hawanya dingin mencekam, terus ada suara-suara yang aneh guys. Ada juga cerita dari beberapa orang yang nekat masuk di malam hari. Mereka sempat melihat penampakan bayang hitam besar yang mondar-mandir di ujung lorong, atau sosok pekerja yang badannya kurus kering lagi meringkuk di pojokan gua. Tapi ada satu pantangan yang paling terkenal di gua Jepang ini guys, dan itu benar-benar gak boleh dilanggar. Kamu sama sekali gak boleh nyebut kata lada. Bener, lada. Mitosnya, lada itu adalah nama salah satu tokoh masyarakat atau leluhur yang dihormati di sana. Kalau ada yang nekat atau mungkin gak sengaja nyebutin kata itu, katanya suasananya bakal langsung berubah jadi mencekam banget. Entah tiba-tiba setelah si mati, mencium bau busuk yang sangat menyengat, atau mungkin yang paling parah, si pelanggar ini bakal langsung kesurupan guys. Nah itu tadi adalah beberapa tempat yang memiliki sejarah yang sangat kelam di Indonesia. Di balik tempat bersejarah itu ada jejak air mata, darah, dan kisah mistis yang masih terdengar hingga sekarang. Makasih sudah nonton sampai habis, jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah. See you in the next story and bye bye.